Berarti ini mahasiswa sudah menerima paket KRS, tetapi belum divalidasi oleh dosen TA. Nah, untuk yang tampilan sudah divalidasi, ini seharusnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sudah divalidasi bagaimana? Nah, kalau sudah divalidasi pada saat kita klik entry KRS akan tampil seperti ini. Ini kalau sudah divalidasi. Nah, kalau belum divalidasi, tampilannya seperti ini. Jadi muncul semua mata kuliahnya dan ada klik batal ya. Nah, ini berarti belum divalidasi. Kita tinggal konfirmasi ke prodinya masing-masing ya. Nah, misalkan ini contoh, ini prodinya tanpa prodi ya. Jadi saya lapor ke koordinator tanpa prodi, disampaikan juga dosen PA-nya siapa. Kalau di sini ngecek dosen PA di biodata, klik detail, kemudian di bagian dosen pembimbing akademik akan muncul namanya Ismail. Jadi tinggal sampaikan aja, Pak, ke koordinator ya, Pak, mohon dibantu KRS saya atas nama ini belum divalidasi oleh dosen atas nama Ismail. Seperti itu. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Kami dari kelas juga banyak teman yang belum bisa login, Pak, untuk masuk di login siamnya itu, Pak. Udah masukin username sama passwordnya juga udah sesuai dengan NIM-nya, tapi tetap nggak bisa masuk. Katanya username sama passwordnya error. Terima kasih. Oke. Baik, sama-sama. Jadi ini ya yang perlu diperhatikan pada saat login. Ini username sama password pastikan benar ya. Karena kalau ada spasi, ini contoh aja ya, contoh. Ini misalkan kena spasi di belakangnya atau kena spasi di depannya. Nah, ini pada saat kita copy paste, kemudian kita pastekan ke mana? Ke browser ya. Pada saat login, nah otomatis tidak akan bisa login karena ada spasinya, entah itu di belakang atau di belakang atau di depan. Seperti itu. Atau misalkan tadi ya, Pak, ini sudah apa namanya? Sudah username sama password benar kok masih belum bisa login. Nah, bisa langsung disampaikan ke prodi masing-masing ya. Jadi tinggal misalkan tadi saya prodinya tanpa prodi. Nah, otomatis saya konfirmasi ke koordinator prodi. Nah, ini nanti akan bantu kira-kira kendalanya apa, ataukah memang passwordnya ganti atau ada yang kurang sesuai di passwordnya, nanti akan diinfokan seperti itu. Oke, semoga ini membantu pertanyaannya dari Putri tadi ya. Izin Pak. Oke, silakan. Kan di biodata pribadi itu tanggal lahirnya salah, kenapa nggak bisa diubah? Oke, ada beberapa data, bisa dibilang data master ya, yang untuk tanggal lahir sama tempat lahir, kemudian nama sama NIM itu memang tidak bisa diubah. Kalau mau diubah bagaimana? Nah, tinggal gini aja, koordinator prodi ya, tinggal disampaikan, mohon maaf tanggal lahir saya tidak sesuai, bisa tolong dibantu sesuaikan, mungkin sama bawa ijazah atau KTP ya, dengan data yang benar, seperti itu aja. Oke. Ada lagi? Izin nanya Pak. Oke, silakan. Di sini untuk data biodata mahasiswanya di tempat saya dosen pembimbing akademinya kosong. Oh, dosen pembimbingnya kosong. Nah, ini mungkin nanti bisa diinfokan ya. Bisa diinfokan NIM-nya Mas Made Chandra tadi? Bisa.
NIM-nya berapa? Mungkin Oke, Bos. ditulis di chat aja. Oke, bisa. Oke. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Dalam data saya sendiri Pak, banyak investor alamat sekarang. Terima Pak. Oke, jadi ada dua alamat ya, alamat asal sama alamat sekarang. Nah, alamat asal ini adalah asalnya mahasiswa, alamat sekarang itu misalkan ya, dalam artian bukan dari Mataram, contohnya aja merantau ya, dari Bima mungkin dia datang ke Mataram untuk kuliah di prodi yang ada di Mataram, atau mungkin dari ND itu ke sini ya, otomatis alamat asal itu ditulis alamat di ND, alamat sekarang ditulis alamat yang saat ini, atau mungkin ngekos ya, alamat kosnya. Nah itu untuk alamat sekarang diisikan alamat sekarang, alamat kosnya. Mohon maaf Pak, Oke. yang kosong itu data yang kosong. Bagaimana cara melengkapi? Oke, kalau data yang kosong, bagaimana cara melengkapinya ya? Nah ini untuk, oke, saya pindah dulu ya. Jadi ini di biodata ya, ini kan ada detail. Nah, pada saat di sini sebenarnya ada fungsi namanya edit. Nah, ini tinggal diedit aja. Nah, untuk data kalau mau disesuaikan, silakan dibantu sesuaikan di sini. Nanti kalau sudah selesai semua diisi, jangan lupa klik simpan. Simpannya kalau nggak salah di atas nih ya. Di atas. Baik. Sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Izin Pak, Oke, silakan. izin Pak, setelah yang klik cetak KRS ini, nama dosen pembimbing akademiknya itu terdapat gelarnya Pak, sedangkan di ketua jurusan atau program studi ini tidak terdapat gelarnya Pak. Bagaimana Pak? Oke, di dosen pembimbing akademik ini ada gelarnya ya, tapi pada saat di KRS tidak ada gelarnya seperti itu. Bukan Pak, setelah KRS-nya akan dicetak, kita ditampilkan dulu kan Pak soft file-nya itu. Oke. Nah, di sini tuh tempat tanda tangan kajur atau ke kaprodi itu tidak terdapat gelar akademiknya Pak. Sedangkan di tanda tangan dosen PA itu terdapat gelar akademiknya Pak. Mungkin itu saja Pak. Oke. Kalau untuk tampilannya ini ya, bentar ya. Di cetak KRS. Oke, Iya, Pak. kalau untuk cetak KRS-nya di sini kan ada gelarnya ya. Ini kalau untuk kaprodinya, kalau misalkan di sana belum ada gelarnya, ya nanti bisa kita bantu cek dulu ya. Kemungkinan ada request atau mungkin ada kendala tampilan di sana sehingga gelarnya tidak muncul. Nanti kita bantu cek dulu. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Atau saya sampaikan dulu beberapa menu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Baik, tadi kita sudah bahas entry KRS sama lihat KRS. Nah ini kalau misalkan kita ingin melihat KHS bagaimana? Nah, sebentar, saya dulu.
lanjutkan ke menu di sini. Nah, lihat KHS ini adalah menu untuk mengecek apakah nilainya kita sudah diproses oleh dosen atau belum ya. Nah, pastikan untuk tahun semesternya sudah dipilih yang sesuai tadi ya. Tinggal diklik proses. Oke, ini tambahan ya bagi rekan-rekan mahasiswa. Jadi sebelum bisa melihat KHS, ini harus mengisi polling dosen dulu. Tinggal klik di sini. Misalkan ini mata kuliahnya cuma 2 ya, jadi tinggal diisikan saja. Ini defaultnya dari kami seperti ini. Oke, mungkin ada 2 pertanyaan. Oke, kita klik. Kemudian ini persiapan. Oke, baik. Apa ada penyesuaian ya, silakan tinggal di setting aja. Kemudian klik book. Kalau sudah, baru kita bisa memproses untuk melihat nilai. Di sini sesuai yang ditampilkan ini nilainya E ya, atau belum diisikan oleh dosen. Jadi mahasiswa bisa konfirmasi dulu ke dosen. Pak, contohnya ini ya, dosen bahasa Inggris 2. Pak, ini kok nilai saya masih E, mohon dibantu isikan dulu. Atau di mata kuliah tanpa ini masih E juga ya, tinggal disampaikan. Kalau untuk ini dosen PJMK ya, penanggung jawabnya. Kalau KRS tadi kan dosen PA, kalau ini dosen pengampu masing-masing. Nah, ini pun bisa dicetak ya untuk KHS. Ini klik aja gear di sini. Kemudian klik cetak KHS. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Oke. Nah, kalau ada nilainya ya ini tadi karena nilainya E atau T belum diisi ya, isinya kosong. Tapi kalau ada isinya B dan seterusnya ya nanti otomatis IPS atau IPK-nya nanti akan. Oke, ini untuk KHS. Jadi fungsi KHS ini selain melihat nilai juga mengisi polling ya, polling dosen. Kemudian ada menu selanjutnya, ini ada lihat rekap. Lihat rekap ini kalau KHS ini akan tampil per semester. Untuk lihat rekap akan menampilkan semua ya. Jadi kalau sekarang sudah semester 3, otomatis nilai semester 1 dan 2 dan juga yang 3 ya akan tampil di sini semua. Nah, ini juga akan kelihatan IPK. Oke, untuk selanjutnya skripsi. Ini untuk yang sudah di skripsi ya. Ini fungsinya untuk menginputkan judul skripsi aja. Kemudian di menu selanjutnya ada wisuda. Menu ini berfungsi jika skripsinya sudah selesai. Ini diharapkan melakukan upload kebutuhan wisuda ya melalui sini. Oke, ini untuk wisuda. Kemudian perkuliahan. Nah, ini perkuliahan bisa kita lihat ya. Catatan di sini untuk jadwal kuliah ini bisa jadi nggak sesuai dengan yang ada di sini ya, karena di beberapa prodi, terutama untuk yang praktikum, otomatis kan jadwalnya harinya berbeda. Nah, nanti tinggal konfirmasi aja masing-masing prodi. Jadi yang tampil di sini adalah untuk yang jadwal teori. Nah, untuk yang praktikum mungkin berbeda harinya, bisa konfirmasi karena kan biasanya untuk praktikum itu kelasnya lebih kecil ya, karena kelas praktek. Nah, nanti mungkin disampaikan atau ditanyakan ke masing-masing. Oke, kemudian jadwal ujian. Nah, ini kalau sudah ada jadwalnya akan tampil ya. Ini sebagai contoh. Ini hanya contoh aja di tanpa prodi. Ini ada jadwal UAS di tanggal 7. 2 Maret. Di
kelas A tadi ya, kemudian ini 3 Maret ada kelas B di jam yang sama. Ini untuk jadwal. Kemudian untuk presensi, ini akan tampil seperti ini. Jadi karena belum di masa perkuliahan, maka menu ini tidak bisa dilihat. Kalau sudah di masa perkuliahan, ini menunya bisa terlihat ya. Jadi presensinya sudah berjalan akan tampil. Oke, kemudian di biodata tadi sudah ya. Nah, keuangan. Oh, ini masalahnya datanya masih kosong ya, jadi belum ada tagihan. Jadi di sini akan menampilkan semua tagihan. Jadi kalau contohnya tadi ya, sudah semester 3 otomatis ya, dia tagihan semester 1, pembayaran semester 1, kemudian tagihan semester 2, pembayaran semester 2, dan tagihan semester 3 dan pembayaran semester 3 akan tampil di sini. Nah, untuk saat ini mungkin fasilitas ini masih belum bisa dimaksimalkan karena pembayarannya masih berbeda ya. Jadi nanti ini akan diupdate juga, nanti akan diinfokan kalau sudah update. Untuk akun tadi sudah diinfokan ya. Jadi di sini menunya ada ganti password WiFi sama pesan. Nah, untuk password WiFi ini untuk saat ini belum digunakan. Aplikasi bahan itu ya. Kemudian untuk ganti password tadi sudah dicontohkan. Jadi mengganti password aplikasi Siam. Jadi kalau tadi user dan passwordnya sama, nah ini misalkan mau ganti passwordnya menjadi tanggal lahir pacar, nah, silakan, tapi jangan sampai lupa ya. Nanti pas kalau lupa gimana? Kalau lupa sama seperti tadi, tinggal konfirmasi ke koordinator prodi, nanti akan dibantu oleh operator siraknya. Nanti akan di resetkan. Nah, otomatis kalau di reset nanti username sama passwordnya akan sesuai. Oke, ini dari akun. Nah, kemudian dari sini sudah selesai. Ada yang ditanyakan mungkin dari rekan-rekan mahasiswa? Silakan. Izin Pak, Oke, silakan. pas untuk ngelihat KHS-nya itu Pak, bilangnya itu KHS-nya tidak tersedia. Ini dia kan sama, dia tidak tersedia nih. Oke. Nah, kalau ini tidak tersedia ya, di sini kosong. Ya. Ya, Pak. sama. Nah, ini dia Kalau sama di kayak sini kita. kosong, berarti 1 KRS-nya belum divalidasi. Ini sebagai contoh ya, saya pakai NIM yang berbeda. Oke, ini akan saya proses ya. Jadi itu tadi saya contohkan untuk mahasiswa yang sudah divalidasi. Nah, sekarang saya contohkan untuk mahasiswa yang belum divalidasi. Nah, ini. Jadi tadi ya, pastikan semua mahasiswa sudah melakukan KRS di masa tes. Karena kenapa? Kalau belum KRS ya otomatis ya bisa ada nilai atau dosen tidak bisa mengisikan nilai. Karena apa? Nah, pada saat mau mengisikan nilai, karena KRS-nya belum ada ya otomatis di sini kosong. Atau di presensi perkuliahan juga kosong dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sama ada Pak. Izin bertanya Pak. Oke. Ini, jadi ini kalau datanya seperti ini kosong, kita harus menghubungi NPA gitu aja Kak Anggi? Oke, kalau datanya kosong dicek kembali. Kalau di KHS ya, misalkan di KHS ini datanya kosong. Ini kan otomatis pada saat kita cek tadi ini di genap ya, genap 2022. Dicek dulu di entry KRS ada nggak? Nah, isinya. Nah, kalau sudah ada isinya KRS, berarti tugas selanjutnya ada di dosen PA. Dosen PA belum melakukan validasi KRS. Di entry
KRS-nya sudah ada Pak, ini datanya. Oke, berarti tinggal divalidasi oleh dosen PA atau pembimbing akademiknya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak, misalkan Oke, silakan. kalau ada misalkan KRS yang itu apakah waktu atau validasinya itu lama atau bagaimana sih? Oke, mohon maaf itu tadi sempat terputus. Bagaimana bisa dibantu diulangi? Ya Pak, di sini kan dibilang juga pada saat saya memasukkan NIM di sini dibilang KRS belum divalidasi. Nah, Oke. pada saat kita menghubungi dosen TA kita untuk meminta validasi itu apakah memerlukan atau membutuhkan waktu yang lama atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah untuk validasi itu membutuhkan waktu yang lama? Enggak. Jadi, sebenarnya butuh dosen PA hanya klik NIM mahasiswa, kemudian klik setuju, sebenarnya sudah selesai. Jadi, bisa dibilang perlu waktu kira-kira 5 detik atau maksimal 1 menit lah. Itu sudah selesai, KRS sudah valid. Dengan catatan ya, koneksi internet yang digunakan oleh dosen PA stabil, itu aja. Mohon izin sekali lagi Pak, Oke, seperti silakan. yang dengar ada yang bertanya tentang bagaimana kalau ketika ada tanggal lahir atau bulan lahir yang salah. Nah itu Pak, apa tidak bisa langsung dengan sistemnya itu kita mengganti sendiri atau membenarkan sendiri tanpa harus kita ke kampus untuk membawa KTP, ijazah atau sebagainya Pak, biar lebih misalnya memudahkan mahasiswa sendiri. Kebetulan ini kan kita untuk mengisi KRS-nya ini kan secara online Pak ya. Nah itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, sebenarnya ini opsi ini tergantung dari kebijakan kampus ya. Jadi di beberapa kampus itu secara default itu ada beberapa data yang memang tidak bisa diganti. Contohnya nama, NIM, status ya, kemudian dosen PA, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, kalau di sini tempat lahir sama tanggal lahir dan jenis kelamin kan nggak bisa diedit ya. Nah ini kalau mau diedit ya opsional dari kampus. Kalau memang nanti diizinkan untuk mahasiswa itu bisa mengedit tanggal lahir dan tempat lahir, nanti kita bantu sesuaikan. Tapi kalau misalkan, tetap seperti itu aja, jadi nanti tugasnya SIRA itu melakukan perubahan data-data itu tadi. Seperti itu. Kalau saran saya, karena sekarang yang dikejar adalah masa KRS, jadi lebih baik difokuskan dulu untuk KRS-nya sudah divalidasi semua dulu, mahasiswa sudah bisa cetak KRS, nah, baru nanti setelahnya edit biodata, silakan. Untuk saran saya untuk saat ini seperti itu. Oke. Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Baik. Jadi sebenarnya untuk sekarang ini sudah selesai semua ya. Jadi tadi awalnya kita hanya Izin Pak bertanya. Oke, silakan. Batas pengisian KRS-nya kapan Pak? Misalnya sampai batas itu ternyata masih sudah belum divalidasi, itu bagaimana Pak? Oke, yang bisa menjawab hal tersebut sebenarnya dari kampus ya. Jadi dari bagian kampus atau dari rektorat ini menginginkan batasnya sampai kapan. Kalau misalkan dibatasi 2 hari, berarti ya seharusnya 2 hari ke depan data-data sudah lengkap dan KRS sudah divalidasi semua, seperti itu. Kalau yang bisa membatasi dari Siakat hanya bisa membatasi untuk pengisian KRS saja. Jadi begitu oleh super user diganti ke masa perkuliahan, nah otomatis KRS sudah tidak bisa diakses. Atau dalam artian entry KRS di mahasiswa ini sudah tidak bisa karena
terlambat dalam artian mungkin kasus khusus ya, itu nanti bisa dibantu melalui PR seperti itu. Ya, karena kami sebenarnya mau mengisi, tapi rata-rata dijawab di situ belum divalidasi. Oke, kalau belum divalidasi berarti kendalanya kan dari dosen PA ya, dosen PA melakukan validasi aja. Nanti bisa dibantu mungkin dari masing-masing prodi dicek dosen PA siapa yang mungkin kesulitan, nah nanti dibantu caranya biar bisa lebih cepat mungkin. Jadi nanti untuk finishnya misalkan 2 hari selesai ya, sebisa mungkin sebelum 2 hari sudah bisa KRS semua seperti itu. Dan bertanya Pak sekali lagi, Oke, silakan. kalau untuk KRS yang sudah divalidasi kita pernah divalidasi gitu. Oke, untuk KRS yang sudah divalidasi kita tahunya gimana? Nah, ini tahunya adalah coba aja diklik MTKRS. Kalau ada tanda merah berarti sudah divalidasi ya. Tapi kalau masih seperti ini berarti belum divalidasi. Seperti yang saya contohkan. Nah ini, Sekarang kalau sudah untuk divalidasi akan tampil seperti ini. Oke, gimana? terus untuk yang mau diterima itu gimana caranya Pak? Yang mana kita pencet? Oke, kalau mau mencetak yang sudah valid ya, tinggal diklik aja, lihat KRS, dipilih tahun semesternya yang sesuai ya, 2022 genap, ini bisa dicek di sini juga. Nah ini maka genap ya. Nah nanti tinggal dicetak, diproses. Kalau sudah divalidasi, tampilnya seperti ini. Kalau sudah divalidasi ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Kalau dosen PA-nya berubah gimana Pak? Hah? Kalau dosen PA-nya berubah Oke. semester kemarin sama yang sekarang kan diubah deh Pak. Oke. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan Pak, ini dosen PA-nya kok berubah? Nah, itu tergantung memang kebijakan dari kampus ya. Karena dosen PA itu memang bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari kebijakan kampus. Kalau misalkan dosen PA-nya berubah, nanti menghubunginya bagaimana? Nah, bisa ditanyakan ke prodi masing-masing. Jadi kalau koordinator, bisa ditanyakan ke koordinator prodinya, nanti dikonfirmasi apakah benar dosen PA-nya sudah berubah ke dosen PA yang baru. Kalau sudah, mungkin bisa minta nomor telepon dan sebagainya, silakan dikoordinasikan. Sama-sama. Izin bertanya Pak, Oke, silakan. saya dari ahli jenjang sarjana terapan pidana ditanyakan di bagian pengisian biodata Pak. Di situ ada jenis pendaftaran, kemudian ada pilihannya naik kelas, akselerasi, mengulang, lanjut semester. Untuk yang ahli jenjang itu dipilih yang mana ya Pak? Jenis pendaftaran ini ya? Ya Pak, benar. Baik, untuk sementara ini diisi naik kelas dulu aja. Kalau lebih detailnya mungkin nanti bisa dibantu bagian IT ya untuk menjelaskan kalau untuk naik untuk alih jenjang itu diisi yang mana seperti itu. Baik. Karena ini lebih ke pelaporan feeder ya. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Mbak Elgi dari bagian IT ya. Silakan. Mohon izin bertanya Pak. Silakan. Ini Pak, untuk di biodatanya saya tampilan tidak selengkap ini Pak. Tampilannya hanya sampai data mahasiswa, data keluarga, itu pun cuma sampai di nomor telepon ke data mahasiswanya. Oh,
Diklik edit dulu di sebelah kanan. Kalau ini yang di sini aja ya? Edit ya. Ya, diklik edit. Nah, nanti akan tampil yang seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Sama ini Pak, Sama-sama. untuk di KHS-nya itu tampilannya saya eh, tampilannya polling belum lengkap. Itu kata disuruh klik di sini. Itu apakah harus dipilih? Ya, harus diisikan pollingnya. Jadi nanti di masa akhir KHS ya, setelah ujian biasanya mahasiswa disuruh mengisikan polling sesuai dengan masing-masing mata kuliah. Nah, tinggal diisikan aja. Oh ya, ini Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan dari rekan-rekan? Izin bertanya Pak, Oke, silakan. untuk edit datanya itu bisa beberapa kali atau cuma sekali Pak? Bisa beberapa kali. Jadi misalkan sekarang hanya ada beberapa data ya, kemudian nanti untuk kebutuhan feeder mau diisikan lagi, silakan, bisa beberapa kali. Yang penting yang terakhir, paling terakhir disimpan itu yang paling update ya. Oke. Oh iya Pak, makasih. Sama-sama. Izin bertanya Pak, Oke, silakan. berarti simpan biodatanya ini ada yang simpan sementara sama simpan permanen gitu atau gimana Pak? Enggak, jadi langsung dia disimpan permanen. Yang penting untuk yang terakhir disimpan itu adalah yang paling update ya. Jadi misalkan yang pertama baru diisikan alamat asal, kemudian besok baru diisikan alamat sekarang. Jadi otomatis yang besok itu sudah up to date, ada alamat asal sama alamat sekarang seperti itu. Berarti yang salah nggak bisa diganti gitu ya Pak? Kalau diganti bisa aja. Contohnya untuk yang salah, yang bagian mana? Belum yang isi, tapi misalnya ada yang salah, apa bisa diganti atau gimana? Oke, bisa diganti. Kecuali untuk ini ya, NIM, nama, dosen PA dan beberapa data faktor yang lainnya kayak tempat lahir dan tanggal lahir, ini mungkin untuk saat ini belum bisa diganti karena itu defaultnya dari aplikasi. Jadi kalau nanti misalkan dari perguruan tinggi menginginkan ini bisa diedit oleh mahasiswa, nanti akan kita sesuaikan. Tapi biasanya untuk NIM, nama, sama dosen PA dan program studi itu memang tidak bisa diedit kecuali dari operator SIRA ya, atau akademik. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin bisa ditambahkan Pak Febri untuk absennya ya Pak nanti. Oke. Bisa langsung diterapkan untuk absen online nanti di kelas ya. Ya, oke. Mungkin ini akan saya tunjukkan aja ya.